Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana ya rabbal alamin. Bapak Ibu muslimin dan muslimat, terutama para wali santri dan anak-anak santri pesantren Tahfidz Al-Kaukab Bojong Nangka yang dirahmati Allah Ta'ala. Dalam perjumpaan majelis kita pada kesempatan yang baik ini, kita masih terus melanjutkan kajian kita dalam fikih Syam dan fikih Ramadan yang dipandu oleh kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tema atau subtema baru tentang sunanus saumi, hal-hal yang disunnahkan dalam ibadah puasa. Marilah kita awali dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanus saumi wa adabuhu, hal-hal yang disunnahkan dalam puasa dan adab-adab di dalamnya. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang disunnahkan dalam ibadah puasa. Mohon maaf, perlu dibedakan. Kalau kemarin kita sempat membahas tentang puasa-puasa yang disunnahkan, sekarang adalah hal-hal yang disunnahkan dalam puasa. Jadi beda pengertian, puasa yang disunnahkan dan hal-hal yang disunnahkan dalam puasa. Sekarang kita sekali lagi membahas tentang apa-apa atau hal-hal yang disunnahkan saat kita melaksanakan ibadah puasa. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Yustahabbu lis-shaimi ma ya'ti. Yustahabbu disunnahkan lis-shaimi bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa ma ya'ti, hal-hal yang akan disampaikan berikut. Awalan, yang pertama, as-sahuru ala syai'in wa in qalla walau jur'ata ma'in. Hal yang pertama kali disunnahkan dalam kita melaksanakan puasa adalah melakukan atau menjalankan sahur meskipun dengan seadanya. Bahkan di sini dikatakan walau jur'ata ma'in, meskipun hanya seteguk dua teguk daripada air putih, kalau memang tidak ada makanan lain. Wa ta'khiruhu li akhiril laili, dan sahur kita ini disunahkan dilaksanakan pada akhir atau penghujung daripada waktu malam, yang sudah mendekati waktu fajar atau waktu subuh. Jadi takhirus sahur, mengakhirkan makan sahur di penghujung malam kita. Kama dalla alaihi khabarus sahihain, sunnah sahur ini sebagaimana dasar atau dalil yang terkandung dalam riwayat hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Bukhari wal Imam Muslim. Beliau katakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun.
tasahharu, hendaklah kalian melaksanakan sahur. Fa inna fis sahuri, karena sungguhnya di dalam makan sahur itu, di dalam pelaksanaan sahur itu, barakatun, terdapat keberkahan Allah Ta'ala. Ini penting, kalau kita ambil berkah, tentu insya Allah puasanya kita pun juga dipenuhi dengan rahmah dan keberkahan dari Allah. Karenanya itu ada pula hadis lain yang menyatakan, riwayat Al-Imam Hakim fi sahihihi, Rasulullah bersabda, ista'inu bi ta'amis sahri ala siyamin nahar wa bi qailulatin nahari ala qiyamil lail. Ista'inu bi ta'amis sahri, hendaknya kalian menyiapkan diri atau meminta bantuan, dalam hal ini menyiapkan diri kita bi ta'amis sahri, dengan makanan sahur, ala siyamin nahar, saat kita melaksanakan puasa di siang hari. Dan diteruskan wa bi qailulatin nahari, dan kita hendaknya melakukan qailulah atau tidur sejenak di siang hari, ala qiyamil lail, untuk mempersiapkan salat malam. Hal ini semuanya tentu diharapkan dilakukan supaya energi kita, supaya tenaga kita tetap terjaga, sehingga saat kita melaksanakan ibadah itu stamina kita pun normal dan tidak ada masalah, tidak ada gangguan. Itulah keberkahannya. Kemudian disampaikan pula di dalam hadis yang lain, wali hadisi At-Tabrani, dan demikian pula diriwayatkan dari hadis Imam At-Tabrani, beliau katakan, thalathun min akhlaqil mursalin, ta'jilul iftar wa ta'khirus sahur wa wad'ul yamini 'ala shimal fis shalah. Ada 3 hal yang menjadi akhlak para rasul-rasul terdahulu, para nabi-nabi Allah terdahulu. Ini menjadi akhlak dan tradisi kebiasaan baik beliau. Apa 3 hal itu? Ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Yang kedua, wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Wa wad'ul yamin 'ala shimal, dan meletakkan anggota tubuh kanan di atas anggota tubuh kiri fis salati, dalam ibadah salat. Saya boleh contohkan dalam kaitan ini, misalnya tatkala kita takbir, maka kita meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri kita, dan tidak boleh kebalik, kiri di atas tangan. Ini tidak termasuk sunnahnya. Sunnah para anbiya, para rasul-rasul dahulu, salah satu di antaranya adalah meletakkan anggota tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi kalau kita takbir dan mensendekapkan tangan ini, maka tangan kanan harus di atas. Salah satu tadi yang berkait adalah mengakhirkan sahur dalam pelaksanaan ibadah sahur. Ini yang paling penting yang berkait dengan sunnah sahur. Yang pertama, dengan beberapa hadis kita ambil tadi cuplikannya. Lalu kita lanjut, sunnah yang kedua adalah wa thaniyan ta'jilul fitri inda tayakkunil ghurubi wa qabla shalah. Disunahkan di dalam ibadah puasa adalah menyegerakan berbuka inda tayakkunil ghurubi, tatkala sudah diyakini ghurub, masuknya waktu maghrib dengan ditandainya tenggelamnya matahari di barat, wa qabla shalah, dan sebelum kita melaksanakan sholat maghrib. Jadi ini bagian yang disunahkan yang kedua, mensegerakan berbuka, dan itu tentu setelah masuknya waktu maghrib. Kita yakin bahwa maghrib sudah masuk. Tentu kalau sekarang ya dengan jam atau dengan dikumandangkannya adzan misalnya, maka setelah itu langsung saja kita mengawali berbuka.
Bahkan disunahkannya tadi sebelum sholat. Jadi sholat maghribnya setelah ta'jil, setelah berbuka dulu. Wa yundabu an yakuna ala rutabin fatamrin fahulwin fama'in. Dan disunahkan pula awal kali kita ta'jil atau puasa itu, berbuka puasa itu dengan rutab, kurma yang masih baru, yang basah, yang memang rutab ini kesukaan Nabi, kurma yang masih fresh, yang masih bagus. Ada yang maknain rutab ini kurma yang setengah matang, memang rasanya pun enak, dan karena itu gizinya juga sangat tinggi. Baru fatamrin, kalau tidak ada rutab boleh kurma yang sudah agak kering atau kurma yang ada itu juga punya gizi yang sangat tinggi. Fahulwin, kalau tidak ada kurma, tidak ada rutab, boleh dengan manisan. Apa manisan? Kalau kita kolak misalnya, kolak atau mungkin buah-buahan, pisang atau apel dan semisalnya, hal-hal yang manis. Fama'in, atau juga kalau tidak ada yang lain pastinya ada air putih. Kalau tidak ada hal-hal yang manis tadi, baru kemudian pilihannya adalah air putih. Tapi kalau ada semua juga bagus-bagus saja. Tentu kita prioritaskan itu. Nah, wa ayyakuna witron thalathatun fa aktsaru. Kalau kita makan sebaiknya dengan hitungan yang ganjil. Kurma dari 3, 5, 7 misalnya. Begitu juga kalau minum itu tegukannya juga sebaiknya ganjil. Kenapa kata Rasulullah SAW menyatakan la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah wal fitru qabla as-salati afdal li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis menjelaskan insyaallah umat manusia ini senantiasa dalam kebaikan sepanjang dia mau menyegerakan berbuka, dan berbukanya itu dianjurkan sebelum sholat maghrib, karena itulah yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga daripada sunnah di dalam pelaksanaan ibadah puasa itu adalah ad-du'a'u aqibal fitri bil ma'thur. Ini penting. Hendaknya kita melaksanakan doa, membaca doa setiap kali kita mau berbuka. Ini saya sangat tekankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengajari dan mempraktekkan di keluarga kita dengan anak-anak kita. Jangan sampai kita berbuka lalu tidak ada doa. Ya mungkin doanya hanya basmalah saja sih, bagus-bagus saja, tapi doa berbuka ada sendiri, dan itu sebaiknya alangkah bagusnya kalau itu dibaca secara bersama-sama dengan seluruh keluarga saat kita berbuka berjamaah. Itu tentu berkah dan manfaatnya akan semakin besar. Doa ini bil ma'thur, bahkan doa ini diajarkan oleh Rasul secara langsung. Begini doanya, dan ini mohon yang belum hafal bisa dihafalkan, tidak terlalu panjang. Memang ini doa ada versinya yang pendek, ada versinya yang panjang. Saya baca dulu yang versi panjangnya. Bi an yaqula, hendaknya yang berpuasa tadi berdoa seperti Allahumma inni laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu dhahaba adh-dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallahu ta'ala. Ini doa yang agak sedikit panjang. Biasanya kalau mau pendek ya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh, itu juga sudah memadai, tapi kalau dibaca lebih lengkap tentu akan lebih bagus. Apa artinya Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya, laka untukmu ya Allah, sumtu kami telah melakukan ibadah puasa ini. Wa ala rizkika, dan atas rizki yang kau anugerahkan, aftartu, saya dapat berbuka.
wa 'alaika, dan kepada Engkau ya Allah tawakkaltu, kami memasrahkan, kami menyandarkan diri. Wa bika amantu, dan dengan Engkau amantu, saya beriman sepenuh hati. Lalu dhahabadh dhama'u, saat ini telah hilang rasa dahaga. Wa batallatil 'uruq, dan kembali kepada kesegaran. Wa thabatal ajr, dan insyaallah pahala pun Engkau telah tetapkan sebagaimana yang Engkau janjikan. Jadi saat kita berbuka ini, kita benar-benar berdoa kepada Allah supaya doa kita ini membawa keberkahan dan tentunya bagian yang sangat diijabah oleh Allah Ta'ala. Nah, sunnahnya berdoa ini banyak hadis. Kita ambil satu riwayat saja menyatakan wa sunniyatud du'a li'anna lis-shaimi da'watun la turad. Disunnahkan berdoa ini karena ada hadis yang menyatakan bahwa ada beberapa doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Ta'ala tatkala orangnya melakukan doa dengan sesungguhnya. Li hadisi, karena hadis yang menyatakan lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turaddu. Bagi seorang yang puasa diberikan kesempatan doa oleh Allah yang tidak ditolak, yaitu waktu menjelang berbukanya. Maka sekali lagi, ini bagian waktu yang mustajab, bagian waktu yang sangat didengar oleh Allah tatkala kita berdoa. Gunakanlah kesempatan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu muslimin muslimat, para anak-anak santri, ini 3 hal yang menjadi sunnah untuk kita laksanakan saat kita melaksanakan ibadah puasa. Insya Allah ada sekitar 10-an sunnah-sunnah yang dijelaskan oleh para ulama. Secara bertahap akan kita bahas secara keseluruhan dalam beberapa pertemuan dan majelis kita ini. Demikian, semoga Allah mengantarkan hikmah dan ilmu kepada kita semua, membuka hati dan cakrawala pikiran kita, senantiasa diberikan istiqamah di dalam syariatnya. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.